Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa yang saya hormati, perkenalkan nama saya Andini Erika Firdausi dari kelas Matematika 2021D dengan NIM 21030214005. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Konsep dasar ideologi. Pandangan yang tidak jauh berbeda, ideologi dianggap sebagai perangkat prinsip pengarahan yang dijadikan dasar serta memberikan arahan dan tujuan untuk dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Lemnan H1995. Pandangan agak berbeda disampaikan oleh Syariati 1982-146 mengartikan ideologi sebagai suatu ilmu tentang keyakinan dan cita-cita yang dianut sekelompok tertentu, kelas sosial tertentu, atau suatu bangsa dan ras tertentu. Dengan demikian, ideologi dapat dikatakan sebagai sistem paham mengenai dunia yang mengandung teori perjuangan dan dianut kuat oleh para pengikutnya menuju cita-cita sosial tertentu dalam kehidupan. Ideologi merupakan suatu ilmu atau prinsip yang dianut kuat oleh pengikutnya untuk memberikan arah dan tujuan guna melangsungkan dan mengembangkan cita-cita sosial tertentu dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Ideologi menurut Ribeiro, satu pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, dan alam semesta dalam kehidupan. Dua, rencana penataan sosial politik berdasarkan paham-paham tersebut. Tiga, kesadaran dan pencanangan dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan-perubahan berdasarkan paham dan rencana dari ideologi tersebut. 4. Usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang menuntut loyalitas dan ketertiban para pengikutnya. 5. Usaha memobilisasi seluas mungkin para kader dan massa yang akan menjadi pendukung ideologi tersebut. Ideologi menurut Thomson. Pengertian ideologi menurut Thomson mengandung 3 unsur utama, diantaranya ada penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan, pemusatan seperangkat nilai atau keyakinan moral yang digunakan untuk mengatur atau menata kondisi masyarakat, serta memuat orientasi pada suatu tindakan untuk mewujudkan nilai atau keyakinan moral. 3 dimensi penting. Yang pertama, realitas. Realitas sendiri memiliki arti bahwa ideologi mencerminkan citra bahwa dirinya sama dan sebangun atau identik dengan realitas yang ada di dalam masyarakat. 2. Idealisme. Idealisme sendiri memiliki arti bahwa ideologi mampu mengunggah harapan, optimisme, dan motivasi bagi para pendukungnya, sehingga gagasan-gagasan pokok atau vital yang terkandung di dalamnya benar-benar diyakini pasti dapat diwujudkan dalam kenyataan. Yang ketiga, fleksibilitas. Fleksibilitas sendiri memiliki arti bahwa ideologi mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa mengubah jati dirinya sendiri. Ideologi Pancasila di tengah ideologi lain. Ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila didapatkan melalui proses yang cukup panjang, di mana pada awalnya secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu dalam adat istiadat serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa, sehingga menjadikan Pancasila dijadikan oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat negara dan kemudian menjadi ideologi bangsa dan negara karena nilai-nilainya sudah diyakini kebenarannya. Oleh karena itu, ideologi Pancasila diterapkan untuk kelangsungan hidup bangsa dalam rangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, sehingga
dapat mengakui atas kebebasan dan kemerdekaan individu. Karena menurut Pancasila manusia itu berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan manusia dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Ideologi dapat mengubah pandangan pemikiran suatu bangsa dalam menyelesaikan berbagai masalah, baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya, sosial budaya, dan pertahanan, serta keamanan, sehingga dapat berpikir positif dan tidak menyerah pada keadaan. Globalisasi membawa dampak perubahan yang begitu luas dalam kehidupan manusia, salah satunya di bidang ideologi dengan munculnya dua kekuatan besar, yakni ideologi liberalis dan komunis, di mana ideologi tersebut dipelopori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Penyebab hancurnya ideologi komunis disebabkan oleh tiga hal, yaitu falsafat yang tidak universal, kemudian landasan ontologis, tidak mengandung kebenaran yang hakiki, serta konsep materialisme yang dibentuk tidak sesuai dengan kodrat manusia. Ideologi liberalis berbeda dengan ideologi komunis karena ideologi liberalis masih bertahan karena didasarkan pada kebebasan. Hal ini karena dalam sejarah bahwa negara Amerika Serikat dibangun oleh orang-orang Eropa yang sejak awal ingin mencari kebebasan, yaitu ingin melepaskan diri dari kungkungan agama dan feodalisme dari kerajaan-kerajaan Eropa. Akan tetapi, seiring perkembangan ideologi ini lebih menonjol sikap individualisme. Suatu ideologi akan mempunyai ketahanan jika didukung kuat oleh warganya serta diyakini kebenarannya dan memang mengandung kebenaran. Menurut Notanogoro, bahwa hakikat Pancasila itu berada pada kelima nilai-nilainya karena nilai tersebut pada kodrat manusia, serta menurut Notanogoro bahwa hakikat manusia sendiri terdiri atas tiga kodrat, yaitu manusia berdiri jiwa raga, individu sosial, serta makhluk pribadi, makhluk Tuhan. Kebenaran Pancasila religius bisa dilihat dari hakikat Pancasila yang terdiri dari kelima nilai yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini dikarenakan hakikat Pancasila merupakan bagian bagi ajaran agama karena Pancasila sendiri mengandung kebenaran secara religius. Ideologi Pancasila di tengah ideologi lain, ideologi liberalisme. Ideologi liberalis berpangkal pada ontologis bahwa manusia sebagai makhluk individu yang bebas dan terlepas dari manusia lainnya. Hal ini akan membawa ancaman bagi manusia lainnya yang menurut istilah Hobbes disebut homo homini lupus, sehingga manusia harus membuat suatu perlindungan bersama. Ideologi liberalis berpangkal pada ontologis bahwa manusia sebagai makhluk individu yang bebas dan terlepas dari manusia lainnya. Hal ini akan membawa ancaman bagi manusia lainnya yang menurut istilah Hobbes disebut homo homini lupus, sehingga manusia harus membuat suatu perlindungan bersama. Ajaran liberalisme bertolak belakang dengan hak asasi manusia, karena hak asasi melekat pada diri manusia sejak lahir. Selain itu, hak asasi juga mempunyai nilai penting, yaitu nilai-nilai dasar intrinsik. Di antaranya, kebebasan individu secara mutlak dan kebebasan mengejar kebahagiaan hidup di tengah kekayaan material yang melimpah dan dicapai dengan bebas. Ideologi liberalis tidak sesuai dengan Pancasila karena Pancasila memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang mengemban tugas sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial, sehingga wajib untuk menyelaraskan kepentingan pribadinya dengan kepentingan masyarakat. Ideologi Pancasila di tengah ideologi lain, ideologi sosialisme komunis. Tokoh utama yang mengajarkan paham komunis sendiri ialah Karl Marx. Selain itu, Karl Marx juga banyak menulis
naskah di bidang sosial dan ekonomi. Selain itu, ajaran komunis sangat bertolak belakang dengan ajaran Pancasila. Hal tersebut secara tegas sudah dijelaskan di Pancasila bahwa sifat nasionalisme yang dijiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Akan tetapi, hal tersebut berbanding terbalik dengan ajaran komunis karena ajaran komunis ingin masyarakat tidak punya rasa nasionalisme. Perombakan masyarakat komunis untuk masa depan hanya mungkin dilakukan oleh kaum proletar dengan mengadakan revolusi untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas, dapat memberikan suasana hidup yang aman dan tentram dengan tidak ada hak milik pribadi atas alat produksi serta dihapusnya pembagian kerja. Terdapat perbedaan antara ideologi liberalisme dan ideologi komunisme. Jika ideologi liberalisme lebih merujuk ke individualisme, sedangkan ideologi komunis berdasar pada suatu keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya adalah merupakan makhluk sosial saja. Sehingga menganggap individualisme sebagai sumber penderitaan rakyat. Oleh karena itu, dapat dipastikan di ideologi komunisme bahwa demokrasi individualisme tidak ada yang ada hanya hak komunal. Konsep komunis untuk melakukan perubahan terhadap struktur masyarakat adalah dengan membagi masyarakat menjadi dua kelas, yaitu kelas kapitalis dan proletar. Buruh, meskipun keduanya bertentangan, kan tetapi saling membutuhkan satu sama lain. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya nilai-nilai Pancasila tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa Indonesia. Sehingga dengan Pancasila mampu menyatukan berbagai keragaman suku, adat, budaya, serta agama di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka, hal ini berarti Pancasila dapat menerima berbagai pendapat masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pengalaman Pancasila. Sehingga Pancasila juga tidak menolak bahan batu dari kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya derajat kemanusiaan. Terlebih pada era global sekarang, semua orang dapat mengetahui peristiwa yang terjadi di belahan dunia. Upaya untuk mempertahankan jati diri bangsa di tengah tidak menentukan wacana politik internasional dan globalisasi adalah dengan melestarikan diri sebagai sebuah bangsa, sehingga bangsa Indonesia tetap utuh dalam bingkai nilai Pancasila. Dalam menghadapi globalisasi yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu kualitas moral, kualitas sosial, dan kualitas intelektual. Kualitas moral dan sosial berkaitan dengan jati diri bangsa yang mana sudah mulai luntur, sehingga kita sering kehilangan arah dalam membangun masa depan. Oleh karena itu, pembangunan jati diri bangsa perlu diperhatikan oleh semua pihak. Proses kreatif bangsa merupakan upaya untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus dengan meninggalkan aspek-aspek budaya negatif dan mengambil aspek-aspek budaya positif. Bangsa kita sendiri contoh yang dilakukan bangsa Eropa yang mengalami kegagalan 2 tahun terakhir. Hal tersebut menyebabkan bangsa Eropa mengevaluasi dirinya sendiri dengan kembali mempertanyakan kembali jati dirinya. Setiap manusia harus mempunyai kreativitas dalam dirinya dengan berpijak pada kapasitas kreativitasnya, di antaranya sebagai berikut: 1. Kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan termasuk pasar yang dilayaninya. 2. Kesanggupan untuk melayani orang lain secara tidak diskriminatif. 3. Kejujuran untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus. 4. Kekayaan imajinasi untuk menyediakan alternatif pemecahan masalah. 5. Kecerdasan untuk menilai kelayakan rumusan pemecahan masalah tersebut. 6. Keberanian untuk memilih pemecahan masalah dengan penuh tanggung jawab.
7. Keterampilan untuk melakukan pemecahan masalah tersebut secara etis, terutama dalam sebuah lingkungan yang majemuk. Daftar pustaka Tim Pendidikan UNESA, Tim Pendidikan Pancasila, UNESA 2019, Pendidikan Pancasila, cetakan 3, penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI, ISBN 97864490379, Surabaya, halaman 1-253. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam Pancasila.